Gue baru aja abis nonton film Malam Pencabut Nyawa yang surprisingly melebihi ekspektasi gue. Gue itu secara pribadi selalu excited kalau misalnya nonton film Indonesia yang punya potensi untuk jadi IP atau franchise gede gitu, yang bisa dijual ke luar negeri gitu. Dan Malam Pencabut Nyawa ini gue rasa punya potensi itu. Apalagi ada kabar kalau gak lama setelah tayang di Indonesia 22 Mei 2024 besok, film ini juga bakal ditayangin di 10 negara sekaligus, termasuk Amerika Serikat. Jadi kita langsung bahas aja filmnya. Malam Pencabut Nyawa ini menceritakan tentang seorang remaja bernama Respati yang diperankan oleh Devano. Nah, dia ini mengidap insomnia gitu. Penyebabnya karena kalau tidur dia sering diserang, bahkan diteror oleh mimpi buruk banget gitu, karena dia kadang ketemu orang yang dia kenal atau orang yang gak dia kenal sama sekali. Di dalam mimpi itu seperti dicabut nyawanya oleh sesosok makhluk gitu. Nah, gilanya besoknya saat bangun pagi selalu ada berita di mana orang yang dia temui di mimpi tersebut ternyata meninggal dalam suatu kondisi tertentu gitu yang spesifik. Dan ini terjadi berkali-kali sampai dia dan teman dia bernama Tirta yang diperankan oleh Mika Hernan coba nyari tahu gitu. Dan saat mereka nyari tahu, mereka juga ketemu sama anak baru perempuan bernama Wulan yang diperankan oleh Kesia Lefronka. Dia ini rumornya sering kesurupan gitu, makanya pindah-pindah sekolah. Nah, karena pengalaman kesurupannya itulah dia mau ngebantu si Respati. Dari situlah petualangan mereka untuk mencari tahu dan mencoba menyelesaikan masalahnya dimulai gitu. Mulai dari yang gue suka ya, ini world buildingnya bagus sih. Penceritaannya dan world buildingnya itu proper banget. Gue nggak tahu ini, BTW ini film adaptasi dari novel dengan judul Respati. Gue nggak tahu world buildingnya udah dari sananya bagus atau ada campur tangan Siddhartha Tata di sini, di mana dia memasukkan dunia baru gitu di dalam sebuah sana film horor. Ini adalah dunia mimpi yang terasa sangat fantasi, sangat fantasy gitu ya. Dan dipadukan sama ciri khasnya Siddhartha Tata yang selalu memasukkan akar rumputnya dia, di mana dia adalah orang Jawa atau orang Jogja gitu secara spesifik ya. Ceritanya selalu ada itu gitu, dan elemen Jogjanya ini dan Jawanya ini membuat cerita fantasy ini sangat membumi. Namun karena fantasy, gua ngelihat perpaduannya ini sangat bisa di-expand jadi lebih besar gitu. Jadi ngingetin gue sama Percy Jackson, di mana di situ ada mitologi dan dunianya, dunia berbedanya ini bisa dibuka secara lebar gitu, menjadi sequel cerita yang lebih luas lagi. Itu sih world buildingnya bagus. Terus yang gue suka lainnya adalah acting. Bukan acting. Ini bukan gue suka ya, tapi gue bahas acting satu persatu dari aktornya. Devano ini actingnya oke aja. Cenderung ada kurangnya sih menurut gue, dan itu bakal gue bahas di part lainnya ya. Cuman dari fisiknya, dari personanya Devano ini sangat cocok untuk cerita from zero to hero-nya ini. Kita sering ngelihat kayak Harry Potter, Percy Jackson, atau Eleven di Stranger Things. Mereka ini seperti anak muda yang lemah, kurus, tidak berdaya, polos dan lain-lain, yang sampai pada akhirnya mereka diberikan sebuah tanggung jawab yang besar gitu. Devano ini cocok banget meranin karakter kayak gini yang gue harap jadi ikonik gitu. Terus Mika Tirta, dia sebelumnya gue pernah lihat di series My Ice Girl. Jadi anak SMA juga, kayaknya memang karakter dia cocok banget jadi anak SMA yang rada-rada bandel, asik-asik gitu. Di sini dia tuh jadi sidekick gitu. Jadi dia orang yang nyari-nyari informasi buat ngebantu Respati. Sangat sangat superhero troop gitu, dibantu oleh temennya yang tech guy. Dan si Wulan yang diperankan oleh Kesia Lefronka, jujur acting yang paling gue suka di film ini adalah actingnya Kesia. Dia bagus banget meranin seorang Wulan yang kayak capek gitu ngadepin hal-hal supranatural dalam hidupnya, tapi tetap pengen ngebantu si Respati. Actingnya bagus banget. Bahkan gue kayak prefer, kayaknya lu acting aja deh Kesia. Cuman ada satu adegan dimana dia nyanyi dan itu bagus. Adegannya juga sangat powerful.
keren lah. Pokoknya ditonton aja. Gue yakin pada suka sih sama scene ini. Terus sama Fajar Nugra. Wow, Fajar Nugra ini salah satu stand up komedian yang beralih menjadi seorang aktor yang menurut gue aktingnya makin meningkat. Bahkan dia kan sempat jadi pemeran utama di film Dusun Pocong kemarin ya. Keren banget Fajar Nugra di sini. Terus perannya juga penting. Yang kalau gue ceritain bakal bisa spoiler, jadi ditonton aja, oke? Dan yang terakhir Ratu Felicia. Gue heran ya kenapa baru kali ini dia dapat peran di film horor sebagai setan, karena sensasinya tuh beda banget, keren sih. Dia tuh mengerikan, menakutkan, sekaligus gila sih, ditakut-takutin sama cewek secantik ini juga. Sensasi yang aneh gitu. Tapi gue harap dia bakal dapat peran-peran kayak gini juga ke depannya ya. Itu aja kalau dari acting. Untuk poin terakhir yang gue suka, yang paling gue suka adalah third act-nya. Third act-nya ini final fight gitu men. Dan sangat seru banget, sangat exciting banget. Gue kayaknya udah lama gak nemuin final fight seseru ini. Bahkan dari film-film MCU kebanyakan ya di akhir-akhir ini. Jadi bagus banget. Final fight ini ngeimplementasi mengamplify semua production value yang sangat ambisius ini. Jadi film ini tuh selalu pakai kata ambisius dan terlihat sekali dari third act-nya ini, dimana production design, set desainnya, terus CGI, practical effect, special effect, terus scoring, sinematografi itu bagus, semuanya bagus, niat banget, total banget. Bahkan ada practical effect yang sangat-sangat mengagetkan buat gue. Ini sangat Christopher Nolan men. Gue harap behind the scene-nya bakal dirilis ya sebagai materi promosi, karena ini gue jarang kayaknya ngelihat film Indonesia yang menggunakan practical effect seniat ini. Jadi harusnya sih bisa rame ya diomongin, karena niat banget men itu. Dan karena scene ini di third act ini gue ngingetin gue sama Inception, Stranger Things, dan satu lagi Kodrat. Jadi gokil kan. Jadi ditonton aja coba. Bagus banget, gue suka banget sama third act-nya ini. Terus kita masuk ke kurang-kurangnya lah ya. Kurang-kurangnya menurut gue ya tadi acting Devano. Bukan jelek, gak jelek. Dia cukup oke dan sangat berpotensial. Tapi gue rasa di beberapa titik yang ini kayaknya kalau kejadian kayak gini harusnya ekspresi lu lebih lagi deh gitu. Ada beberapa titik seperti itu yang kayak aduh sayang ya gitu. Tapi tidak jelek. Seperti tadi yang gue bilang, potensinya dia untuk menjadi seorang remaja yang from zero to hero tuh sangat cocok. Terus ada beberapa titik juga yang emosinya cukup dan lain-lain. Terus ada bagian romansnya, ada bagian actionnya, ada bagian drama keluarganya dan lain-lain. Itu sangat bagus gitu. Itu aja yang gue harap kalau misalnya memang IP ini bisa menjadi sebuah franchise dan nantinya bakal ada sequel, acting Devano bisa lebih baik lagi gitu. Terus satu lagi sama judulnya gue rasa, gue ini pribadi gue aja ya, gue rasa sangat generik. Malam Pencabut Nyawa tuh kayak film horor-horor biasanya gitu, yang saat gue nonton ya apalah, pas sebelum nonton ya gitu, apalah ini Malam Pencabut Nyawa. Pas udah nonton, wow, ini harusnya nggak Malam Pencabut Nyawa sih judulnya, karena kan ini film ini tadi gue bilang adaptasi dari novel ya, judulnya Respati. Dan nanti filmnya yang ditayangin di luar negeri judulnya juga Respati. Gue berharap judulnya Respati sih, karena jadi kayak Kodrat, jadi kayak Harry Potter, jadi kayak Percy Jackson, dimana karakter hero-nya ini ditonjolin gitu. Tapi saat gue tanyakan di presscon kemarin, jawabannya cukup bagus sih. Bisa teman-teman cari di artikel-artikel ya, karena pertanyaan gue ini masuk banyak artikel. Gitu doang bro. Dan sebenarnya pertimbangannya juga ada gitu, kayak misalnya di luar kan dikeluarin dengan judul Respati. Mereka pengen ngeliat gitu respon judul Respati gimana dan respon judul Malam Pencabut Nyawa gimana. Gue harap teman-teman mau ngeramein film ini ya, karena asli potensinya gede banget. Harus menjadi IP yang besar, bisa jadi sebuah franchise yang bagus gitu, fantasy. Pada suka kan Percy Jackson, Harry Potter gitu, apalagi ini ada elemen horornya gitu, horor fantasy remaja. Jadi sangat fresh di Indonesia maupun
kalau kita keluar negeri gitu. Ya kayak Stranger Things gitulah, horor fantasi remaja. Jadi diramein, jangan lupa diramein Malam Pencabut Nyawa. So itu aja kali ya. Jangan lupa ditonton dan see you di video lainnya dari Habis Nonton Film. Bye.